Dunia ini kita mengenal ada 3 klasifikasi gitu ya berkaitan dengan tekanan darah. Ada tekanan darah yang tidak meningkat gitu ya. Yang kedua adalah tekanan darah yang meningkat dan yang terakhir baru hipertensi. Jadi sekarang memang kenapa dibuat klasifikasi seperti Darah hipertensi ini bisa mempengaruhi keadaan jantung kita, dok? Ya, jadi hipertensi itu dikenal sebagai silent killer gitu ya. Jadi mereka itu tidak ada gejala, tapi dia sudah menyebabkan. Kalau misalnya udah harus minum obat, dok, apakah obat itu boleh dihentikan di tengah-tengah, dok? Ya, memang kalau misalnya sudah didiagnosis hipertensi, itu obat tidak. Halo Sobat Somea semuanya, ketemu lagi di RSHS Podcast bersama dengan saya, Valia Labita Spesialis Bedah Mulut. Kita akan membahas berbagai macam, mulai dari gaya hidup sehat dan juga ada apa sih penyakit-penyakit yang perlu Anda ketahui di rumah. Dan tentunya kita akan selalu mengundang sumber-sumber terpercaya. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang jelas dokternya itu sudah sangat berpengalaman nih di bidang jantung, pembuluh darah dan juga hipertensi. Karena kita hari ini akan membahas mengenai penyakit jantung dan hipertensi. Sudah bersama dengan kita nih di sini Dr. Triwedia Indradewi, spesialis jantung pembuluh KIC konsultan. Betul ya, dok ya? Ya. Sudah pesan nih. Selamat datang Dr. Ade. Ya, terima kasih Mungkin dokter. sebelum kita mulai ngobrol hari ini boleh nggak sih, dok, biar yang dinonton nih pada denger dan pada ngerti siapa sih Dr. Ade ini, boleh memperkenalkan diri dulu ya, dok. Baik, sobat sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Triwedia Indradewi, saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ya, konsultan di intensive care itu. Jadi saya berkecimpung lebih banyak di intensive care. Oke. Nah, ini kita hari ini mau ngobrol nih dalam rangka apa nih, dok? Ya, jadi saat ini kita sedang World Hypertension Day gitu ya. Jadi kita mau mengingatkan kembali mengenai hipertensi untuk masyarakat awam. Oke, wow. Yang jelas Dokter Ade ini pasti sudah berpengalaman dan sudah sering ya, dok, menemui pasien-pasien dengan penyakit jantung dan hipertensi ya, dok ya? Ya, tentunya ya, salah satu faktor risiko yang banyak sekali ya, itu salah satunya adalah hipertensi. Hipertensi, oke. Mungkin sebelum kita lebih jauh lagi, boleh nggak sih, dok, dijelasin sebenarnya apa sih, dok, hipertensi itu? Jadi hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah itu terus-menerus tinggi ya. Kita bisa mengetahui itu memang harus dengan pengukuran tekanan darah gitu. Jadi di mana nanti ada batasan-batasan yang sudah termasuk dibilang hipertensi ya. Jadi kadang-kadang orang bilang saya sakit kepala, saya hipertensi, belum tentu. Jadi memang kita harus mengukur untuk kita tahu apakah kita hipertensi atau tidak gitu ya. Dan sekarang hipertensi itu sebenarnya sudah ada definisi yang lebih baru ya. Sekarang tidak ada lagi istilah tekanan darah normal, tidak ada. Tapi sekarang di dunia ini kita mengenal ada 3 klasifikasi gitu ya berkaitan dengan tekanan darah. Ada tekanan darah yang tidak meningkat gitu ya. Yang kedua adalah tekanan darah yang meningkat dan yang terakhir baru hipertensi. Jadi sekarang memang kenapa dibuat klasifikasi seperti itu, karena untuk awareness. Jadi pada mereka yang sudah mulai meningkat, kita sudah mulai harus lebih sering memantau gitu ya. Dan tentu yang sudah hipertensi ya harus selain lifestyle, kita juga sudah mulai harus mungkin memulai obat-obatan gitu. Jadi ada warning dia, dok? Ya. Para pasien-pasien itu ketika sudah agak meningkat, mulai meningkat itu berarti harus sudah mulai aware, betul. Sesuatu, gitu. Sebenarnya bukan takut sih ya. Jadi kita sudah mulai harus waspada. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih, dok, hubungannya antara hipertensi ini bisa mempengaruhi keadaan jantung kita, dok? Ya, jadi hipertensi itu dikenal sebagai silent killer gitu ya. Jadi mereka itu tidak ada gejala, tapi dia sudah menyebabkan kerusakan berbagai organ
gitu ya. Beberapa organ yang mungkin sudah cukup sering kita dengar gitu ya berkaitan dengan hipertensi itu adalah stroke, kemudian juga jantung, kemudian juga ginjal gitu ya. Nah itu yang kita mungkin yang datang ke saya biasanya yang sudah berpenyakit tuh gitu, padahal dia mungkin sudah ada hipertensi sebelumnya. Jadi karena kondisi tekanan darah tinggi yang terus menerus itu akan menyebabkan kerusakan dari organ-organ yang tadi saya sebutkan gitu. Dan itu awalnya silent atau pasien itu tidak ada gejala. Tidak merasakan apa-apa. Betul, gitu ya, Dok, tidak ya? merasakan apa-apa. Jadi memang untuk mengetahuinya memang harus benar-benar mengukur gitu ya, atau pada mereka yang punya faktor risiko mungkin kita lebih agresif lagi dalam melakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, itu sebenarnya apa sih, Dok, yang perlu diwaspadai seperti gejala-gejalanya nih, Dok, yang terkait dengan hipertensi ini? Ya. Kalau seperti yang tadi kata Dokter Ade kan dia bisa kayak seperti silent killer ya, Dok. Berarti sebenarnya gejala apa sih kan, kayak apa nih yang bisa bikin kayak trigger buat mereka kayak mereka untuk aku udah harus memeriksakan gitu ya. diri Ya, nih, Dok. betul-betul. Jadi kalau untuk dia sudah mengenai ke organ, misalnya contohnya jantung gitu ya, apakah pasien itu mengeluhkan dia mudah lelah atau cepat capek pada saat aktivitas gitu ya, atau ada keluhan nyeri dada, karena kadang-kadang hipertensi juga tidak berdiri sendiri, dia suka ada penyakit penyerta lainnya gitu ya yang bisa mempercepat terjadinya contohnya penyakit jantung koroner gitu. Nah jadi kalau dari jantung kadang-kadang keluhan yang paling sering seperti itu gitu ya. Nah sisanya bagaimana kita tahu apakah jantung kita sudah bermasalah? Kita bisa memeriksakan hal yang sederhana ya. Mungkin kalau dari dokter bisa mendengar ada bunyi jantung tambahan gitu ya, atau dari pemeriksaan rekam jantung atau EKG nanti terlihat ada pembesaran jantung atau penebalan otot jantung gitu, atau dari foto ronsen kita bisa lihat jantungnya membesar, dan kita bisa melakukan screening dengan melakukan pemeriksaan ehokardiografi atau USG jantung. Nah, sebenarnya seberapa penting sih, Dok, untuk pemeriksaan rutin ini untuk kita dalam mendeteksi dan juga mengelola nih, Dok, si hipertensi dan penyakit jantung sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seberapa penting? Sangat penting gitu ya. Jadi sekarang kita bisa men-screening mungkin ya, karena kita lihat di era sekarang itu kecenderungan sedentary lifestyle ya, jadi orang malas bergerak gitu ya, kaum rebahan mungkin ya, Dok ya. Obesitas gitu ya, itu menggeser epidemiologi ya, yang mungkin kita menganggap hipertensi penyakit orang tua gitu ya, sekarang dia lebih banyak mungkin di usia-usia yang lebih muda gitu ya. Kalau seberapa sering kita perlu melakukan pemeriksaan, ada yang mereka di bawah usia 40 tahun, mungkin sekitar 3 tahun sekali kita boleh melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk diperiksakan. Tapi kalau di atas 40 tahun, itu memang disarankan tiap tahun, yearly gitu ya. Dan pada mereka yang memiliki faktor risiko lain, seperti adanya diabetes, pasien dengan kelainan ginjal, atau punya family history keturunan berkaitan dengan jantung, kita bisa lebih sering lagi memeriksakan seperti itu. Jadi memang ada beberapa orang termasuk yang faktor-faktor resiko itu yang harus lebih diwaspadai ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya yang orang mungkin yang tidak ada faktor resiko, mungkin bisa pemeriksaannya seperti yang tadi dokter bilang 3 tahun sekali, sedangkan yang faktor resiko apakah harus lebih sering, Dok? Lebih sering, minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Betul, ya. Baik, Dok. Nah, Dok, sekarang kalau tadi kan dokter cerita nih, Dok, ya dia harus 3 tahun sekali atau yang beresiko dia 1 tahun sekali. Nah, sebenarnya pemeriksaan rutinnya itu apa aja sih, Dok, yang paling disarankan? Ya, kalau hipertensi kadang-kadang yang lupa nih ya, bahwa kita tuh harus melakukan pengukuran yang benar dulu gitu ya. Sekarang kita bisa melakukan beberapa metode pengukuran tekanan darah ya. Kita bisa secara mandiri mengukur di rumah gitu, asalkan memang
pasiennya dilakukan edukasi bagaimana mengukur tekanan darah yang benar gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengukuran tekanan darah dengan menggunakan alat namanya ambulatory blood pressure monitoring. Jadi alatnya dipasang selama 24 jam kemudian akan dianalisis gitu. Apakah memang ada hipertensi atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada alat itu semua, nanti pasien juga bisa melakukan pemeriksaan di rumah sakit ya atau di klinik gitu untuk memastikan apakah dia hipertensi atau tidak gitu ya. Kalau berkaitan dengan kerusakan organ yang diakibatkan oleh hipertensi, sebenarnya ada beberapa pemeriksaan yang kita bisa lakukan. Kalau dari jantung seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa melakukan pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan foto ronsen, foto torak, kemudian juga ehokardiografi ya. Nanti dari situ yang akan dinilai biasanya adalah apakah ada kelainan katup, apakah ada penebalan dari otot jantung yang biasa ditemukan pada pasien hipertensi, apakah ada kekakuan dari otot jantung, atau kalau dari rekam jantung kadang-kadang kita bisa menemukan gangguan irama jantung ya seperti atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu nanti menjadi faktor risiko ke arah stroke kalau dia tidak terdeteksi dan ditangani dengan tepat gitu ya di luar hipertensinya itu sendiri, itu juga bisa meningkatkan kejadian stroke. Kalau yang lainnya jangan lupa kita perlu memeriksakan fungsi ginjal gitu ya, apakah ada peningkatan kreatinin gitu ya atau beberapa parameter lab lainnya gitu ya yang mungkin nanti sebaiknya dikonsultasikan ke dokter gitu. Baik dok. Nah selanjutnya dok, mungkin kalau tadi kan kita udah tahu kita harus melakukan pemeriksaan rutin dok. Sebenarnya ada nggak sih dok hal-hal yang bisa membuat kita mencegah supaya kita mengalami hipertensi atau penyakit jantung? Kalau untuk pencegahan terjadinya hipertensi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup yang sehat, itu ya. Pola hidup yang sehat itu berkaitan dengan pola makan. Makanan yang tinggi sodium biasanya itu banyak di makanan kemasan, gitu ya. Kemudian juga di makanan junk food, ya itu biasanya kadar sodiumnya tinggi. Ya, kemudian juga kita perlu mengatur asupan garam. Gampangnya garam itu sekitar 1 sendok teh per hari. Gampangnya seperti itu gitu ya, atau disarankan di bawah 2 gram per hari gitu untuk asupan sodium ya. Kemudian untuk olahraga itu juga harus dilakukan secara rutin ya, biasanya sekitar 150 menit per minggu. Jadi kalau mau setiap hari 30 menit juga sebenarnya cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang saya waktunya terbatas, kita bisa hanya 75 menit per minggu tapi mungkin lebih intensitasnya lebih tinggi, betul ya. Jadi bisa lebih rendah untuk itunya. Kemudian juga berat badan ya, obesitas juga meningkatkan risiko terjadinya hipertensi yang lebih tinggi. Jadi tetap menjaga berat badan yang ideal. Kemudian juga asupan alkohol itu harus dibatasi gitu ya. Kemudian kopi juga ada yang bilang semakin banyak kita mengkonsumsi kopi ada risiko yang lebih tinggi untuk mengalami hipertensi gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan untuk pencegahan gitu. Kalau untuk olahraganya nih, tadi kan dokter cerita itu ada nggak sih dok olahraga tertentu yang biasa disarankan untuk dilakukan? Olahraga yang disarankan memang yang seperti berjalan gitu ya, kemudian boleh berlari, bersepeda itu boleh, diselingi juga angkat beban itu juga boleh, tapi sifatnya ringan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menyesuaikan juga dengan kondisi pasien ya. Pada mereka yang mungkin ada osteoartritis yang kakinya nggak bisa jalan gitu, kita sarankan mereka untuk bersepeda atau berenang biasa situ. Jadi disesuaikan dengan kemampuan pasien. Mungkin selanjutnya kita juga pengen tahu nih dok, kalau misalnya pasien dia sudah terdiagnosa nih dok, kalau dia ternyata mengalami hipertensi atau misalnya penyakit jantung lainnya, apa ya dok yang harus dilakukan? Oke. Jadi pada pasien-pasien yang memang memenuhi
kriteria hipertensi, tentu saja dia harus mengadopsi gaya hidup sehat seperti yang tadi ya, baik untuk pencegahan ataupun pada mereka yang sudah hipertensi itu sama asupan garam, berat badan, exercise gitu ya, asupan alkohol yang dibatasi itu tetap menjadi basicnya. Kemudian juga jangan lupa untuk pada mereka yang memang sudah indikasi diberikan obat, tentu saja kita harus mengevaluasi bagaimana obat itu gitu ya, berkaitan dengan apakah sudah mencapai target atau belum tekanan darahnya. Yang kedua adalah apakah terjadi efek samping berkaitan dengan obat-obatan ya, karena tidak jarang mungkin ada beberapa pasien yang mengalami rasa tidak nyaman sesudah minum obat tertentu gitu ya. Mungkin bisa dikonsultasikan kembali ke dokternya. Ya, ada beberapa obat yang mungkin efek sampingnya kakinya jadi bengkak gitu ya, nanti tiba-tiba dibilangnya ibu sakit jantung gitu, padahal dia merupakan efek samping dari obat gitu ya, jadi pasiennya malah khawatir. Jadi memang harus mengkomunikasikan efek dari obat gitu ya, dan dipastikan memang meminum obatnya gitu, tidak ada kewajiban harus minum pagi, siang, atau malam. Sebenarnya sih sudah ada penelitian yang bilang nggak ada bedanya. Yang penting itu adalah dia nggak lupa minum obat. Yang penting itu, betul. Seberapa lama sih dok kalau pasien-pasien dengan hipertensi ini harus minum obat? Ya, seberapa lama memang kalau bisa dibilang mungkin long life ya, seumur hidup gitu. Tapi ada beberapa yang mungkin tadi ya, dia benar hipertensi atau tidak gitu. Jadi ada yang mungkin dia tidak hipertensi tapi karena pengukurannya tidak tepat, jadi masuk ke dalam populasi pasien hipertensi, dikasih obat malah ngedrop tekanan darahnya. Nah itu mungkin kita bisa tunda dulu, kita evaluasi kembali, kita melakukan beberapa pengukuran seperti yang tadi saya sampaikan, bisa ABPM, HBPM gitu ya, atau pengukuran tekanan darah di klinik atau rumah sakit untuk dipastikan dia hipertensi atau tidak. Berarti itu harus segera dilakukan kalau sampai kita sudah tahu ya dok, kalau memang kita memang terdiagnosa hipertensi atau penyakit jantung lainnya, kita sebagai pasien pun harus aware ya dok ya? Ya harus sekali ya, karena sekali lagi tadi hipertensi itu ya silent killer yang dia nggak ada gejala tapi ternyata kerusakannya dan dampaknya itu sangat besar sekali. Bisa diberi contoh nggak dok untuk dampak terbesarnya apa dok? Dampak terbesar mungkin yang kalau pasien-pasien kita seringnya pasien dengan stroke gitu ya, datang tiba-tiba tekanan darah 200 seperti itu ya, itu sering kita temukan. Atau pasien yang nggak ada keluhan apa-apa tiba-tiba datang mungkin pada saat zaman COVID dulu ya, mau vaksin gitu, tiba-tiba tensi 200 gitu ya. Itu kita harus ya mengedukasi mereka ya gitu, ternyata pasien ini hipertensi. Atau kalau dia tidak merasa hipertensi, kita harus melakukan pengukuran untuk memastikan tadi, karena kadang-kadang ada yang kita bilangnya white coat hypertension ya, jadi hipertensi kerah putih. Jadi ada beberapa pasien yang datang ke rumah sakit cemas, lihat rumah sakit gitu ya, tensinya udah keburu naik, padahal di rumah dia normal gitu. Nah hal-hal seperti itu yang kita harus pastikan gitu ya, karena konsekuensinya adalah begitu dia hipertensi ya kita harus obatin untuk menghindari terjadinya kerusakan-kerusakan organ yang berkaitan dengan tekanan darah yang tinggi secara terus-menerus. Oke, sekarang kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram dan juga YouTube nih dok. Jadi yang pertanyaan pertama adalah, kalau misalnya udah harus minum obat dok, apakah obat itu boleh dihentikan di tengah-tengah dok? Ya, memang kalau misalnya sudah didiagnosis hipertensi, itu obat tidak dihentikan secara tiba-tiba oleh pasien gitu ya, tanpa dikonsultasikan. Jadi kita memang harus benar-benar mengukur ya. Jadi saya biasanya kalau pasien merasakan gejala hipertensi gitu ya, mereka kadang-kadang gini nih, dok saya kepalanya pusing jadi saya minum obat gitu ya, kalau saya nggak pusing saya nggak minum obat gitu. Ada sering sekali yang seperti itu ya. Nah itu hati-hati untuk memastikan apakah pasien itu tekanan darahnya tinggi atau tidak, harus diukur sekali lagi ya. Diukurnya di mana ya,
ya kalau dia nggak punya tensi di rumah ya ukur aja di puskesmas atau di klinik atau di bidan, itu boleh gitu ya. Jadi tekanan darah itu nggak bisa pakai perasaan, jadi memang harus diukur. Jadi apakah boleh menghentikan? Sebaiknya tidak gitu ya. Dan kalau menghentikan sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter, seperti itu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Dok. Bener nggak sih, Dok, kalau sakit-sakit leher atau pusing-pusing itu pasti hipertensi? Iya, seperti tadi ya. Saya akhir bulan kayaknya pusing. Jadi apakah saya hipertensi? Ya belum tentu gitu ya. Tentu saja ya sekali lagi kita harus mengukur gitu. Jadi kita tidak bisa menduga-duga apakah kita hipertensi atau tidak. Jadi apakah obatnya diminum kalau perlu aja ya, jangan-jangan tekanan darah bisa naik karena kondisi yang tidak nyaman. Kita nyeri gitu ya, lagi sakit gigi gitu ya dok ya, atau dia lagi sakit kepala, tensinya naik, ya itu wajar gitu ya. Nanti kapan kita memastikan apakah dia hipertensi atau tidak? Pada saat keluhan yang lainnya sudah hilang. Jadi kalau ada nyeri atau apa ya coba kita minum penghilang nyeri dulu, minum analgetik dulu. Pada saat dia sudah nyaman nanti kita ukur lagi. Ya, buat memastikan betul. Jadi memang tadi ada teknik dalam kita melakukan pengukuran. Jadi kalau kita habis lari terus misalnya di gazebo ada yang Nancy gitu ya, saya mau tensinya 200 terus panik. Nah, padahal itu adalah mekanisme normal seseorang yang melakukan exercise gitu ya. Bagaimana kita mengukur? Nah, itu ada tata caranya untuk kita mendapatkan hasil yang valid. Jadi hasil yang memang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hari ini kita dapat lagi pengetahuan yang pastinya mungkin di Indonesia cukup banyak ya dok ya pasien dengan hipertensi ini, dok? Iya banyak ya, mungkin kita juga sering banget makan mie instan ya, jangan lupa ya. Satu mie instan itu sekitar 1.300 mg kandungan sodiumnya ya, jadi batasnya aja kita 2.000. Jadi artinya sekali makan itu sisanya udah nggak boleh makan yang garam-garam lagi ya, apalagi yang double ini ya, 2 pak. Itu semakin lagi ya dok, semakin ya, udah habis itu, ya. Waktu kita untuk makan sodium udah nggak bisa lagi. Iya betul. Nah mungkin sekarang buat ini dok pengingat juga dan mungkin take home message buat yang ada di rumah dok. Apa nih dok kira-kira? Iya, jadi berkaitan dengan hipertensi ini kita ingin mengingatkan kembali kesadaran kita untuk mengukur apakah kita memiliki tekanan darah yang tinggi, karena sekali lagi hipertensi itu tidak ada gejala, tetapi memang kita harus ukur untuk mengetahui apakah tekanan darah kita meningkat atau tidak meningkat atau bahkan hipertensi. Hipertensi ini memiliki dampak yang sangat luas sekali terhadap kesehatan jantung, stroke, pembuluh darah lainnya ya, yang tentu saja akan jauh lebih baik apabila kita mengenali lebih awal dan mencegahnya daripada nanti sudah harus minum obat. Ya, betul. Ya, mungkin itu saja awareness kita. Baik, terima kasih banyak nih untuk Dr. Triwedia Indra Dewi sudah datang ke acara podcast RSAS ini. Tentunya di rumah pasti senang banget bisa dengerin dan bisa lebih tahu, dan harapan kita tentunya yang sudah mendengarkan juga bisa lebih aware dan bisa menjaga kesehatan tubuhnya, yaitu dengan yang jelas dengan gaya hidup sehat ya dok ya, dengan pola makan yang baik, dengan rajin olahraga, dan tentunya harus juga nih sering dengar podcast-podcast kita biar tahu berita dan info terbaru mengenai kesehatan dan pola gaya hidup sehat. Saya Kalia Labita undur diri bersama dengan Dr. Triwedia. Terima kasih banyak dok. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share semua YouTube kita biar dapat info yang lebih valid dan juga tidak dapat info yang hanya hoax saja. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai ketemu di episode berikutnya.